Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Nirwana TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tiada henti. Dan Allah juga mengingatkan, kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah itu, Allah juga berpesan kepada kita, nikmat apalagi yang ingin kau dustai? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah bagi teladan umat pengikut umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan semoga kita menjadi pengikut yang setia sampai akhir zaman. Pemirsa, pada bagian ini untuk menjadikan kebaikan sebagai part kehidupan, saya akan melihat atau kita simak bersama-sama memelihara ilmu. Karena memelihara ilmu menjadi pagar kehidupan. Kalau tidak baik ilmu itu, artinya ilmu yang kita peroleh karena Allah menjanjikan derajat yang ditingkatkan, tapi perilaku kita tidak sama dengan ilmu yang kita peroleh, maka kita akan sia-sia dengan ilmu itu, atau ilmu sendiri melaknat kita, bukan menjadi kenikmatan. Pada bagian lain saya ingin sampaikan, sukses dan bahagia seorang itu ketika orang tersebut cukup ilmu pengetahuan, maka diukur adalah sukses. Itu berlaku umum. Ilmu itu yang menaikkan derajat atau harkat serta martabat seseorang, bahkan keluarganya. Itu bisa kita simak dalam surah Al-Quran, firman Allah itu pada surah Mujadalah, surah ke-58 ayat ke-11 itu. Dan itu Allah janjikan. Tapi sekali lagi, kalau ilmu itu tidak memberi manfaat, maka ya tentu laknat. Nah, itulah sebabnya memelihara ilmu itu agar menjadikan kebaikan sebagai pahala kehidupan. Dan ilmu pula seorang mudah melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya bahwa ilmu menjadi syarat utama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tentu sangat kita sadari. Namun tidak sedikit orang yang telah memperoleh ilmu itu kemudian dia tidak mampu memelihara ilmunya. Banyak sekali kita saksikan apakah orang tersebut berilmu atau bertitel. Misalnya profesor masuk penjara, nauzubillah, atau misalnya seorang ulama atau ahli agama pun, atau seorang kiai masuk penjara. Tentu ini bukan rahasia, kita bisa saksikan bersama-sama, dan itu punya data yang kuat dan dipublis ya, arti ada di media. Ya, saya tidak berani menyebut orangnya karena nanti akan menjadi persoalan atau kita buka aib atau namanya fitnah. Oleh sebab itu banyak orang-orang berilmu kenapa di penjara, dihukum, bukan soal benar salah. Nah, artinya bahwa ilmu yang dia peroleh itu belum berbanding lurus dengan perilakunya. Apa ukuran ilmu itu? Ya, akhlak. Ketika orang berilmu tinggi, maka akhlaknya juga mesti tinggi. Itulah yang Allah juga janjikan derajat tentang orang-orang berilmu. Orang seperti itu golongan yang mengenai ilmu yang tidak punya manfaat, namanya ghafil. Orang yang lupa pada ilmunya. Nah, lupa ini bukan hanya lupa pada ilmu, tapi juga lupa bahwa ukuran ilmu itu pada akhlak. Kemudian dalam bentuk ingatan, artinya segala yang pernah ia ketahui itu dia tidak mampu mengingatnya dan tidak mampu mengamalkannya. Ini disebut namanya lupa, ghafilun. Tapi lupa itu kan rahmat Allah, tapi dilupa-lupakan itu menjadi laknat ya. Nah, itulah sebabnya bagian yang penting untuk kita memelihara ilmu ini penting dalam rangka menjadikan kebaikan sebagai pahala kehidupan. Yang kedua adalah bentuk lupa itu diakibatkan tidak terpeliharanya ilmu, sehingga ilmu tidak memperoleh keberkahan baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, ini yang juga kita saksikan bersama-sama. Banyak orang berilmu atau bertitel. Orang tua kita mengatakan, kamu sekolah supaya kamu jadi tukang insinyur, jadi tukang dokter, jadi macam-macam. Sesungguhnya mesti perbaikilah doa orang tua itu. Kita orang tua, sekolahlah engkau, kuliah yang bagus supaya kamu berilmu. Nah, ilmu itu harus memberikan manfaat bagi orang lain, dan ilmu itu harus berbanding lurus dengan perilakumu.
Nah, banyak orang yang tidak berilmu atau mereka tidak bersekolah tapi dia sangat intelek. Disebut namanya bukan tidak ada kaum yang tidak intelektual, tidak intelek. Banyak sekali kaum intelek itu yang tidak intelektual. Misalnya orang-orang kampung yang selalu menjaga kearifan lokalnya, menjaga lingkungannya. Dia sungguhnya adalah intelek walaupun dia bukan terpelajar seperti kebanyakan kita. Dan pada bagian lain Rasulullah bersabda yang disebutkan ada 5 cara memelihara ilmu dalam rangka menjadikan kebaikan sebagai pagar kehidupan. Yang pertama, sholat malam walau hanya 2 rakaat. Yang kedua, senantiasa dalam keadaan berwudu. Artinya berwudu ini bukan pergi kamar mandi berwudu, tidak. Artinya mampu menahan diri, mensucikan diri selain secara fisik juga secara rohani yang paling pokok dan juga secara pikiran-pikiran kita. Karena ilmu adalah cahaya Allah dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Itulah sebut namanya berwudu. Yang ketiga, senantiasa bertakwa baik dalam keadaan terang-terangan maupun keadaan sendiri atau sunyi. Yang keempat adalah memakan makanan yang bergizi takwa atau bernilai takwa. Artinya bukan untuk memenuhi keinginan syahwatnya ketika dia memakan, tapi lebih kepada memperbaiki kehidupan rohaninya dan pikiran-pikirannya. Sesuap makanan yang haram dikonsumsi seorang akan menjadi darah dan mengalir, dan keturunannya juga akan ikut menikmati keharaman yang dilakukan oleh para orang tuanya itu. Yang kelima adalah bersiwak. Bersiwak ini bukan seperti yang kita kenal secara fisik, bergosok gigi, tapi adalah menjaga lisan untuk tidak menghujat, memfitnah orang, menghardik orang, membentak orang, dan selalu berkata jujur dan benar, serta bertanggung jawab terhadap perkataannya itu. Dan dia menghindarkan diri dari hasad, hasud, ghibah, namimah maupun fitnah. Semoga Allah memberikan rahmatnya pada kita semua dan selamat berbuka puasa, dan kita berharap puasa kita ini disempurnakan dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.